Baik, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi rekan-rekan semua, sahabat HR dimanapun Anda berada. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita kembali mengudara untuk berbagi hal-hal yang positif terkait tugas kita, peran kita sebagai human resource practitioner atau human resource HR di perusahaan kita masing-masing, atau secara umum kita adalah human resource atau kita adalah sumber daya manusia Indonesia itu sendiri. Untuk itu hari ini seperti yang kita telah share di flyer kita sejak pagi ini pukul 10 sampai pukul 12 kita akan diskusi ya. Hari ini temanya adalah peran kontribusi perusahaan jasa rekrutmen di masa pandemi, tantangan ke depannya. Untuk itu hari ini spesial kita ditemani oleh rekan saya Mas Ragin Daska Putra ya. Beliau adalah founder at HireD ya, salah satu konsultan yang fokus di bidang rekrutmen atau headhunter, dan kita akan ngobrol banyak nanti terkait peluang rekrutmen ya, lalu juga tantangannya, sekaligus apa sih kendala-kendala di masa pandemi ini yang menjadi hambatan maupun tantangannya. Untuk itu saya sapa dulu beliau, Mas Ragin Daska Putra. Panggilannya enaknya apa nih? Panggil aja Ragin. Mas Ragin ya, Mas Ragin. M-nya ini apa sih? M-nya Muhammad. Muhammad. Wah, luar biasa. Jadi Mas Ragin hari ini spesial ya. Hari ini kita bahas tentang kontribusi perusahaan jasa rekrutmen ya. Yes, betul. Mas Ragin kesini tadi ada kendala nggak? Kabarnya awalnya ada ganjil genap ya. Betul itu Pak. Tadi sempat dak-dikduk juga. Dak-dikduk juga. Cuma tadi setelah browsing, ternyata 3 hari ini masih sosialisasi. Oh, oke. Jadi selamat ya. Selamat lah. Baik. Teman-teman semua, jangan lupa seperti biasa nanti di sepanjang siaran kita, sepanjang diskusi kita ini dari jam 10 pagi tepat sampai pukul 12. Kita akan bagi-bagi giveaway ya. Seperti biasa giveaway-nya ini adalah sajadah mobile atau sajadah dari Ruwais Muslim ya. Ini bagi teman-teman yang bekerja di luar ruangan untuk bisa memiliki ini. Nanti silakan bertanya di fanpage kami iGrowth Indonesia Value and Solution. Ya, silakan bertanya. Beberapa pertanyaan yang nanti kita pilih adalah pertanyaan yang terbaik. Ya, kita akan ada beberapa giveaway. Kita akan berikan secara cuma-cuma untuk Anda miliki. Ya, silakan nanti ini bisa Anda miliki sebagai seorang practitioner yang mobile, mungkin kita berikan agar tetap menjalankan ibadah di sela-sela kesibukan kita sehari-hari menjalankan tugas. Untuk itu ya silakan pertanyaannya nanti munculkan di fanpage kita di kolom pertanyaan, dan kita akan jawab nanti di sesi tengah dan sesi akhir. Baik, Mas Ragin, gimana nih? Lagi sibuk nggak? Apa kesibukannya nih akhir-akhir ini? Akhir-akhir ini kebetulan untuk fokus di development di Hire. Oke. Nah, jadi sebelumnya saya cerita sedikit. Siap. Tapi sebelumnya lagi saya terima kasih dulu udah bisa diundang di sharing session ini. Sama-sama. Bisa sharing juga dengan rekan-rekan sekalian nanti yang akan berbagi di grup ini gitu. Jadi jangan sungkan nanti kalau ada pertanyaan kita bisa fasilitasi. Nah, terkait belakangan ini sebelumnya saya di consulting sebagai headhunter kurang lebih 7,5 tahun di salah satu perusahaan consulting, Kiwan Consulting. Kemudian 1,5 tahun terakhir itu di sebuah holding perusahaan sebagai corporate recruiter. Nah, setelah itu sekarang saya sedang fokus develop di Hire ini sebuah konsultan rekrutmen, training dan assessment. Tapi kita fokus di rekrutmen. Rekrutmen, dan satu lagi ada sebuah wadah namanya Garasi Talenta. Oh, oke. Garasi Talenta itu sebenarnya CSR-nya dari Hire gitu. Jadi kami di situ fasilitasi para pencakar dalam sebuah grup. Dalam sebuah grup sekarang kita pakai Telegram. Pakai Telegram, di situ setiap hari ada share locker, dan kedepannya pengen jadi kayak mini job street gitu. Jadi rekruter-rekruter dari
koneksi di LinkedIn itu saya undang ke situ, posting locker di situ for free. Dan di situ ada sekarang kurang lebih hampir 1.000 anggota di situ. Di grup itu gitu. Ya. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke. Itu kesibukannya ya. Yes. Setiap hari tetap mantau ya. Mantau, Nah, Pak, mantau, sampai ya. tengah malam biasanya. Iya. Tapi nggak sampai mantau CCTV Polri lah ya. Oh, tidak. Oke. Mas Ragin, sudah berapa tahun nih di HRD ini? Hired ini baru. Baru. Jadi kita berdiri itu 26 Juli. 26 baru Juli. sekali, baru 26 Oke. Juli ini. Kenapa pendidikan Hired terutama? Saya melihat ada sebuah gap. Ya. Ada sebuah gap antara kebutuhan dari perusahaan akan karyawan dan kebutuhan akan dari pencari kerja atas pekerjaan itu sendiri gitu. Di sisi yang satu, lowongan kerja sebenarnya tetap banyak meskipun berkurang gitu. Tapi di sisi yang lain juga yang butuh banyak dan belum tersalurkan ke tempat-tempat kerja gitu. Nah, Hired ini mencoba memfasilitasi melalui Garasi Talenta juga untuk menjembatani kebutuhan dari kedua sisi itu sebagai rekrutmen consultant. Untuk bisa membantu orang yang belum kerja atau ingin meningkatkan karir, itu mendapatkan tujuannya gitu. Dari Juli 2019. Juli 2020. Oh, 2020. Brand new, baru sekali. Fresh. Baru banget ya. Baru fresh sekali. from open. Fresh from the oven. Belum di oven mungkin, Pak. Oke. Sejauh ini selama beberapa bulan inilah ya, beberapa bulan ini kalau Mas Ragin, walaupun nggak harus dari mulai hire di awal ya, kita mau tarik dari masa sebelum pandemi 1 bulan sampai masa pandemi ini yang sekarang masih berlanjut, berapa persen sih kalau bisa kita lihat penurunan daya tawar dari perusahaan untuk melakukan proses rekrutmen? Oke. Dari kacamata Mas Ragin, walaupun Mas Ragin nggak pakai kacamata. Kacamata cuma di kantong, Pak. Oke, ada data yang menarik di sini. Jadi 1, 2 bulan, 3 bulan terakhir ini terjadi, ini data yang saya ambil dari beberapa source ya, salah satunya dari job portal. Itu terjadi penurunan lowongan kerja itu 50%. Luar biasa ya, 50% ya. Jadi kalau dikutip dari Jobsit, mungkin rekan-rekan ada yang pernah lihat, biasanya tuh mereka standby locker itu kurang lebih 30.000. Oh, oke. Sekarang update terakhir tinggal 15.000. 15.000. 50%. 50% ya. Increase. 50%. Nah, di sisi lain, biasanya untuk satu posisi pelamar itu rata-rata 400 sampai 500. Biasanya ya, Pak. Sekarang Bapak tahu berapa? Berapa? 2.000 sampai 3.000 pelamar dalam satu posisi. Jadi kebayang bagaimana persaingannya, bagaimana mungkin tantangan bagi para job seeker ini dalam mendapatkan pekerjaan gitu. Sampai di LinkedIn itu kalau kita perhatikan LinkedIn sekarang tuh rame banget. Rame banget sama orang yang sekarang fokus ke personal branding. Mereka dengan hashtag talent ready, open to work itu benar-benar menjadi LinkedIn benar-benar menjadi wadah untuk personal branding mereka gitu. Nah, kurang lebih seperti itu trennya, Pak, sekarang. Iya. Kalau boleh dispesifik, makin menarik nih. Kalau boleh dispesifikkan, jabatan apa yang hampir-hampir minim banget untuk di hire oleh perusahaan. Intinya perusahaan yang tadinya mungkin di masa normal kemarin sebelum pandemi itu ya ada aja tuh atau populasinya permintaannya lumayan atau bahkan banyak, tiba-tiba hari ini kendor gitu. Oke, ini menarik, pertanyaan menarik, Pak. Nah, saya juga sampaikan data. Jadi ada posisi-posisi tertentu yang justru naik juga, makin banyak. Itu apa? Sales marketing. Sales marketing ya? Sales marketing itu. Jadi kebetulan di Hired ini kan kami compile sales forever. Sales forever. Sales everywhere. Iya, betul. Jadi setiap hari ini kan kami compile kurang lebih 150 sampai 100 locker gitu. 65% kurang lebih itu lowongannya tentang sales marketing. Dari mulai yang B2B maupun yang retail maupun yang canvassing. Dan yang menarik adalah semakin banyak lowongan-lowongan untuk digital marketing. Digital marketing. Yes, digital marketing.
karena mungkin ada pergeseran ya Pak ya, pergeseran dari sebelum yang konvensional, kemudian sekarang ke arah digital. Nah, digital marketing itu pun spesifikasinya macam-macam lagi. Ya. Tapi memang arahnya ke digital marketing. Oke. Satu posisi juga yang sekarang banyak dicari itu satu scoop ya, scoop itu IT. IT ini mungkin demandnya banyak gitu, terutama untuk programming, e-commerce itu semakin banyak gitu. Ya. Di sisi lain, saya juga mendapati bahwa perusahaan-perusahaan IT, profesional IT mungkin banyak yang belum siap ke arah situ. Oke. Untuk itu perlu ada skill up juga gitu. Nah, balik ke posisi yang turun. Ya. Posisi yang turun. Ini nih, ditunggu-tunggu kayaknya ya. Ditunggu-tunggu ya. Secara spesifik sih tidak ada posisi tertentu yang turun. Cuma secara garis besar, yang fungsi-fungsinya itu support. Itu Fungsi-fungsinya supporting. Misalnya di HR. Misalnya di accounting. Atau kalau di manufacturing itu ada di engineering. Itu nggak terlalu banyak. Nah, justru di posisi-posisi yang tadi itu Pak, sales marketing, digital marketing, itu setiap harinya ada aja yang baru gitu. Oke. Menurut Mas Ragin, kenapa nih permintaan ini di masa COVID ini, atau nggak tahu nih, lanjut gak di masa new normal, nggak ngerti juga gitu nih. Menurut Mas Ragin apa sih? Kenapa kok jadi permintaannya menurun nih? Nah, dari faktor apa sih? Dari sisi bisnis misalnya. Oke. Pandemi ini memang bawa banyak impact bagi personal maupun perusahaan. Mungkin rekan-rekan sekalian juga sudah ada yang mengalami di perusahaannya itu. Dari budgeting yang di awal disusun, manpower plan, budget karyawan itu karena pandemi ini berubah. Jadi ada mungkin cost reduction dari sisi itu. Fungsi-fungsi yang tadinya dipegang oleh, fungsi support yang tadinya dipegang oleh mungkin 4 atau 5 orang bisa jadi hanya 2 orang sekarang gitu. Betul. Dan yang lebih menariknya lagi ternyata itu bisa running gitu. Ternyata bisa running dan maka person-person yang bisa menyesuaikan diri dengan hal itulah yang bisa survive gitu. Betul. Saya jadi berpikir hari ini orang jadi secara otomatis atau auto WLA ya. Auto workload analysis jadinya nggak pakai konsultan, nggak pakai jasa untuk perhitungan beban kerja. Tiba-tiba ada pandemi, dapat pula tuh dia ya. Kayaknya nggak butuh 5 nih. Ternyata pas pandemi bisa 2 bisa kok gitu kan. Nah ini yang jadi menarik nih, jadinya jadi efisien ya. Dan banyak perusahaan saya lihat jadi downsizing, jadi perampingan karyawan karena ya itu tuh yang tadi nyambungnya jadinya. Selama ini big fat gitu ya, banyak banget gitu tiba-tiba ternyata walaupun produksi pasti nurun ya. Ini belum data valid intinya, tapi dalam konteks survivalnya, ternyata dengan sekian orang bisa gitu ya. Betul. Gitu. Oke. Dan ditambah lagi Pak. Silakan. Jadi ketika kondisi pandemi kemarin 3 bulan terakhir mungkin lah, saya coba keliling ke beberapa relasi yang kebetulan banyak di manufaktur gitu. Itu terjadi penurunan produksi itu sampai 80%. 80% menurun, artinya 80% revenue mereka yang biasanya didapatkan jadi tidak didapatkan. Tantangannya bagaimana mereka mereduce cost untuk bisa nutupi overhead yang bulanannya. Baik, semakin menarik. Tadi kita bertanya tentang posisi apa sih yang mulai nggak banyak diminta gitu ya. Nah, kalau yang banyak diminta tadi terkait IT dan sebagainya ya. Nah, fokus pada proses nih. Apakah di masa pandemi ini prosesnya dipercepat apa harus lebih hati-hati lagi nih proses rekrutmennya? Maksudnya dari sisi pemilihan orang, lalu nanti selectionnya, apakah harus lebih hati-hati lagi karena memang yang kita pakai ini betul-betul orang-orang yang harus full kompeten, ya expert, nggak lagi orang-orang yang cuman sekedar ada gitu ya, bisa gitu ya. Menurut Mas Ragin pengalaman gimana nih? Justru dengan kondisi begini kita harus butuh orang yang kayak gimana nih di posisi yang tadi Mas Ragin sebutkan tuh? Yang pertama memang butuh orang yang agile. Agile artinya dia bisa menyesuaikan dengan kondisi gitu. Kita mungkin ini kita dari sudut pandang sebagai job seeker ya, job seeker.
tidak bisa lagi mematok, oke saya hanya bisa mengerjakan A, mengerjakan B. betul. Tapi ketika ada peluang kerjakan A, B dengan tambahan C, D, E, F, itu kita mesti ambil gitu. Keren. Nah, kondisi ini balik lagi ke yang tadi Pak, karena ada kebijakan cost reduction segala macam, maka mereka yang agile itulah yang bisa survive gitu. Nah, kembali ke ini ya metodenya gitu. Rekrutmennya. Ada yang menarik kemarin itu selama beberapa bulan terakhir ini, awal-awalnya tuh loker sempat banyak Pak. Ya. Sebelum ya pasca lebaran. Ya. Cuma mereka banyakkan perusahaan itu menunda placement hingga bulan Juli. Juli artinya diasumsikan bahwa setelah Juli ini udah mulai normal gitu, new normal. Tapi ternyata belum juga gitu. Nah, mau nggak mau ketika lowongan dari publish ya udah banyak yang masuk, tapi itu tetap berjalan. Nah, terkait metode sekarang online interview itu udah sangat mafhum ya di mana-mana gitu. Betul. Dulu mungkin kita masih mungkin bukan tabu ya, tidak lazim lah untuk online interview gitu. Sekarang dengan online interview ini perusahaan bisa menjangkau job seeker yang ada di luar pulau, di luar mana-mana. Ya. Tujuannya sekali lagi untuk time efficiency dan cost efficiency juga bagi personalnya gitu. Nah, tantangannya ketika kita melakukan online interview, apakah validitasnya bisa sama dengan ketika face to face interview? Ini penting kita gali terus face to face interview. Nah, itu kembali lagi kepada bagaimana sebuah perusahaan bisa mendefine sebuah posisi itu, tugas tanggung jawabnya seperti apa, sampai turunan akhirnya ketemu job requirement-nya seperti ini. Betul. Dan itu bisa didapatkan ketika online interview. Tantangannya ke situ Pak. Oke, jadi online interview yang tadinya dianggap misalnya sebagai ban serep, ya misalnya ya kondisi antara perusahaan dengan calon karyawannya jauh mungkin dulu ya, sekarang bukan hanya jauh, tapi memang tidak dimungkinkan dengan temu langsung. Standar protokol kesehatan nggak mungkin bisa langsung misalnya, akhirnya jadi core nih ya, jadi core. Baik, tadi bicara tentang interview, nah teknis proses. Tadi lebih kepada kita sudah dapatkan orang-orang yang bahasa secara umum sekarang kita bilang agile, orang yang multi talent, tidak hanya satu aja bisa cuma benerin AC gitu ya, atau teknisi tertentu, tapi dia harus bisa beberapa hal yang bisa dia lakukan. Nah, apakah bisa terlihat nih, tadi Mas Ragen juga bilang di CV mereka atau di secara umum di LinkedIn mereka juga taruh personal branding mereka. Bisa kelihatan nggak sih kalau di proses itu dari awal selection ya? Atau mungkin pas proses ketika tadi proses interviewnya kita gali, dan bagaimana sih proses menggalinya agar kita dapat nih orang-orang yang wah ini nih orang multi talent nih, karena agak gampang tuh, karena kan harus observasi atau apa, tapi itu nggak mungkin nih di kondisi begini. Nah, gimana nih tips triknya untuk melihat orang-orang yang agile tadi atau yang multi talent? Oke, ini menarik Pak. Ya. Ini kita kembali ke sebuah data untuk validitas seleksi gitu. Ya. Kita kan mengenal beberapa proses seleksi, beberapa metode ya, dari mulai tes tertulis atau tes psikotes. Kemudian ada interview. Interview pun ada yang structured, ada yang lepas gitu. Ada yang behavioral event interview, dan ada assessment center juga. Nah, kalau kita mengacu ke sana, tetap sebuah interview yang disusun berbasis kompetensi itu menjadi satu metode yang cukup valid untuk menilai seseorang gitu. Artinya sebuah jabatan harus benar-benar didefine dulu kompetensinya. A, B, C, D-nya apa, dan itu dituangkan ke dalam bentuk pertanyaan ketika interview. Itu bisa diaplikasikan ke online, bisa. Dan saya juga sudah discuss dengan beberapa rekan interviewer, recruiter. Itu bisa diaplikasikan ke online gitu. Nah, di sisi lain ada metode lain yang tadinya offline, misalnya kayak psikotes. Itu pun jadi online juga. Jadi online juga psikotes online gitu. Nah, itu komplement saja gitu. Cuma intinya kembali ke kompetensi based interview itu. Artinya setiap perusahaan dengan model sekarang yang online gitu. Mungkin kalau online kita memang ada sedikit aspek yang tidak bisa kita tangkap
dibandingkan dengan face to face ya. ya. Ketika kita ketemu langsung kan kita bisa ngelihat pembawaannya gimana, gesturnya ketika dia berhadapan langsung dengan orang kayak gimana gitu. Betul. Tapi ketika online hal-hal tersebut mungkin tidak bisa kita tangkap secara langsung, tapi bisa digali ketika kompetensi itu sudah didefine dengan matang. Jadi pentingnya perusahaan menurunkan kompetensi sebuah jabatan untuk diterjemahkan ke dalam sebuah proses interview itu, Pak. Baik, saya mau masuk ke kompetensi langsung tadi karena pertanyaan saya sebelumnya lebih kepada milih orang yang multi talent tadi yang kompetensinya nggak hanya satu. Memang di online interview kita terbatasnya tadi nggak bisa ngelihat angle dari beberapa sisi ya. Bahkan kalau kameranya juga kamera standar kita nggak bisa ngelihat raut muka merahnya atau birunya ketika ditanya menohok gitu kan. Nah ini penting bagi kita. Kita defining dulu ya, kita definisikan dulu pertanyaan-pertanyaan kepada kebutuhan kompetensi dia. Nah, waktunya cukup nggak sih? Saya pikir kalau offline aja kayaknya untuk menggali itu butuh, kalau ya selama ini pengalaman sama ya, mungkin setengah jam gitu ya, bisa lebih gitu ya, apalagi di posisi yang agak cukup dibutuhkan multi talent. Nah, rata-rata di online interview ini untuk menggali tadi dengan yang sudah kita defining tadi ke arah kebutuhannya, berapa lama sih per kandidat tadi? Sedikit agak lebih lama, mungkin sekitar 45 menitan. Karena kenapa? Karena ada beberapa hal yang tadinya bisa kita asumsikan secara langsung, dari sisi gestur segala macam, itu menjadi tidak bisa kita asumsikan secara langsung. Nah, solusinya adalah ada pertanyaan-pertanyaan lain yang menggali behavioralnya dia gitu. Dan itu akan menambah list interview gitu. Jadi interviewnya juga mesti sabar-sabar juga. Apalagi kalau ketemunya yang introvert ya. Yes, betul. Lanjut Mas. Ya kurang lebih seperti itu. Jadi ketika kita online itu memang sedikit berbeda Pak, sedikit berbeda. Baik termasuk dari sisi job seeker-nya juga pelamar. Saya pernah ada curhatan dari pelamar gitu. Ada curhatan. Ini lumayan seru. Dia justru gugup ketika online. Itu menarik. Dia biasanya, saya senang Pak kalau ketemu orang interviewer langsung gitu. Interviewer langsung saya bisa cerita semua. Cuma ini udah 2-3 kali interview. Tadi offline ya, face to face. Nah, ketika online saya jadi bingung sendiri mau ngomong apa, mantengin laptop gitu. Yang ada hanya layar kamera gitu. Mungkin traumatik kamera Traumatik kamera bisa jadi. Atau mungkin karena dia tidak bertemu langsung jadi nggak keluar semua ininya, apa yang di kompetensinya dia nggak keluar semua gitu. Nah, makanya sekarang banyak juga tuh tips-tips interview online bagi kandidat gitu, preparation. Jadi, tetap ya perlu di refresh dulu ice breaking kalau perlu ya. Ice training ya. Tapi ice breakingnya nggak perlu selalu salto tuh ya. Joget-joget gitu nggak ya. Nah sebenarnya ada keuntungan juga Pak buat job seeker nih. Jadi ketika interview online itu kita bisa prepare lebih sebenarnya. Prepare lebihnya apa gitu. Ini tips-tips sedikit gitu. Kita bisa siapin CV di meja kita. Di meja kita. Jadi ketika interviewer akan bertanya itu kita bisa sambil lihat CV data, achievement saya ini. Jadi tidak miss lah gitu. Itu keuntungan buat ininya ya. Buat job seeker-nya gitu. Jadi kita lebih bisa mempersiapkan ya. Lebih bisa mempersiapkan. Ya, intinya kan selama ini sambil nunggu kandidat hadir dengan waktu atau kemacetan di Jakarta yang semakin luar biasa, akhirnya online ini menjadi solusi. Hampir menjadi core, bahkan bukan hanya solusi alternatif ya. Baik, semakin menarik. Satu lagi pertanyaan sebelum kita commercial break. Masih di proses recruitment and selection. Kalau pada posisi tadi setelah atau after atau before interview, posisi kita menerapkan psikotes. Psikotes. Nah, pastikan baru pada konteks melihat potensi ya.
Yes, Lihat betul. potensi, ataupun ada beberapa yang bisa kita lihat secara kompetensi. Nah, pada psikotes ini kita fokus apa sih, ya, pada proses apa sih yang paling urgent? Misalnya di kondisi yang ya kita harus praktis ya, di kondisi yang di masa pandemi ini ya nggak psikotesnya nggak bertele-tele gitu ya. Bukan berarti bertele-telenya itu tidak ada output, bukan. Tetapi pada konteks praktisnya hari ini apa sih yang dibutuhin? Agar ya sudah, yang penting kita dapat nih, ibarat kan, kalau saya ibaratkan psikotes itu kayak kita foto studio kali ya. Nah, mau setengah badan, mau hanya palanya saja kayak SIM buat KTP gitu ya. Atau full body gitu ya. Bahkan seluruh angle kiri kanan belakang depan foto gitu. Itu yang full assessment kayak. Nah, menurut Mas Ragin, hari ini kira-kira paling minim kita apa yang harus kita foto nih? Foto karakter dalam artian tadi ke arah konteks assessment atau konteks ke arah psikotes. Oke, ini menarik. Kita kembali ke ini dulu. Kita kembali ke bahwa psikotes itu apa sih? Betul. Nah, psikotes ini kan sebenarnya macam-macam ya Pak, psikotes ya gitu. Ya. Tes psikologi gitu. Cuma yang utama yang tetap perlu digali itu adalah dari sisi personality. Personality konkretnya lagi, kalau ini menurut saya pribadi itu ke gaya sosialnya dia. Karena itu yang mungkin tidak tertangkap secara langsung ketika online interview. Banyak toolsnya sih Pak. Cuma salah dua yang populer itu ya, ada di ISC, ada MBTI. Kadang-kadang ada pertanyaan gini juga. Psikotes itu bisa nggak sih dipelajari? Kuncinya kan udah di mana-mana di Google gitu. Untuk hal-hal tertentu itu bisa. Gitu. Misalnya ya tes intelijensi dan lain-lain gitu. Cuma memang ada beberapa hal yang, ada beberapa tes psikologi yang konteksnya itu bukan benar salah, tapi cerminannya bagaimana. Nah, itulah yang bisa dipakai untuk perusahaan, misalnya pakai DSC atau MBTI tadi gitu. Dan ini sudah makin praktis juga, bisa online juga. Bisa online juga bisa online juga. Nah, semoga dari situ tuh bisa ketangkap beberapa gambaran yang mungkin tidak tercapture ketika interview, tetapi dari situ ada data pendukung. Mungkin bukan satu-satunya alat, tapi itu bisa jadi data pendukung. Tujuannya mapping kali ya. Mapping. Bukan benar salah ya. Kalau benar salah itu soal matematika ya. Nah, jadi lebih kepada mapping siapa karyawan ini secara karakter, potensi dan sebagainya. Baik, sebelum kita closing untuk commercial break di sesi satu ini, teman-teman silakan pertanyaan diajukan ya ke fanpage kami ya di kolom pertanyaan terkait hari ini. Kita bicara tentang peran kontribusi perusahaan jasa rekrutmen ya. Ya mau tanya, ada lowongan nggak? Saya boleh juga sih gitu ya. Ya nggak apa-apa, itu to the point banget maksudnya. Silakan juga, tapi ya intinya kita di sini iGrowth channel atau iGrowth Indonesia channel. Sesuai moto kami, value and solution. Kita akan memberikan value and solution kepada siapapun ya, secara umum human resource Indonesia, seluruh rakyat Indonesia, seluruh potensi kerja, angkatan kerja, teman-teman yang fokus pada pekerjaannya. Begitu juga para praktisi HR ya, yang memang menjadi kekhususan kita untuk memberikan kontribusi ini. Silakan, kesempatan bagi kita untuk bisa sharing, bisa memberikan nilai untuk kebersamaan kita untuk menjadi figur yang lebih sukses di masa yang akan datang. Sekali lagi, silakan nanti pemenangnya, bukan pemenang ya, tidak, nggak ada lomba. Bagi pertanyaan yang bagus, kita akan berikan produk dari Ruwais Muslim. Ini adalah sajadah mobile ya, praktis untuk di masa COVID ini, untuk kita bisa tetap menjalankan ibadah dimanapun, dan ini bisa sangat praktis dimiliki ya. Jadi lipetannya nggak sampai besar gitu ya, bisa dikantongin, bisa dimasukin tas, diselipin di tas laptop atau apapun. Silakan nanti bagi teman-teman yang pertanyaannya kita anggap ini menarik dan bagus, kita akan berikan secara cuma-cuma. Baik, kita komersial break dulu 5 menit ke depan. Silakan yang mau lewat.